minta pada kuburan Habib Muksin yang ada di depan mereka sembari tepok-tepok rebana. Jadi itulah ajarannya Khabib Dobolowi itu yang harus kita waspadai, saudara-saudaraku. Iya. Dari cuplikan video di atas itu Khabib dan para jongos-jongosnya ziarah. Dan di dalam ziarah itu ada, kalau istilah anunya tawasul, tawasul kepada Khabib siapa itu ya, minta iktihawa izin supaya dikabulkan hajatnya. Nah ini apakah tawasul itu tidak boleh? Boleh, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh, tapi tawasul kepada orang-orang yang jelas gitu loh, jelas betul-betul ulama, betul-betul wali gitu loh. Tawasul kepada orang-orang yang nggak jelas. Contoh, siapa sih yang kenal dengan Habib Salim? Kan tidak ada. Ya seumpama ada yang karena itu dipubliskan oleh Bani Dobolowi gitu. Makanya ini yang harus kita antisipasi, termasuk tawasul kepada Fakih Muqaddam ya, karena diduga kuat ya Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif ya yang mau menggeser kedudukannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kita tawasul itu ya boleh kepada baginda Nabi yang pertama, terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah kalau kita cermati, Bani Ba'alwi memunculkan nama Fakih Muqaddam itu dalam rangka menggeser Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia, rajanya wali. Ini sepakat. Akan tetapi kita semua dikagetkan dengan kemunculan Fakih Muqaddam, ya kan? Al-Faqihul Muqaddam, wah, yang sering ditawasuli oleh para Khabib Dobolowi, yang mana ada Khabib yang bikin narasi bahwa oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkenal di dunia, akan tetapi Al-Imamul Faqihil Muqaddam itu akan lebih terkenal, lebih populer, viral di alam akhirat. Itu ada cuplikan video dari seorang Khabib. Ini jelas ada narasi mau menggeser Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrah, tentu seperti itu kan. Jadi Khabib itu selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Nah ini yang harus kita waspadai. Ini bukan masalah tawasulnya. Intinya kita itu pasti digiring oleh para Khabib untuk menyebutkan nama Khabib. Ya termasuk Habib Salim sama siapa itu iktihawa izina kan gitu kan. Seperti itu. Nah, pokoknya mengarah ke Khabib semua, termasuk tawasul-tawasul yang lain kan gitu kan. Seperti Fakih Muqaddam, terus kita melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan seperti itu. Ya contoh narasi-narasi yang dibangun oleh para Khabib ini, bagaimana memfabrikasi seorang Fakih Muqaddam yang dielu-elukan, dinarasikan orang yang betul-betul mempunyai garomah yang luar biasa kan. Iya, bisa mi'raj 70 kali, wong baginda Nabi saja 1 kali kan. Makanya apalagi sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baginda Nabi saja kalah.
terus mujtahid mutlak kan gitu kan. Mujtahid mutlak itu ya levelnya itu ya seperti imam madhab gitu loh. Nah, akan tetapi tidak terdeteksi di kitab sezaman atau yang mendekatinya kan gitu kan. Ya, kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya tidak mendeteksi adanya sosok seorang yang luar biasa yang bernama Al-Faqihul Muqaddam. Tentu kan ini keiskalan, sehingga para peneliti pun sepakat bahwa Al-Faqihul Muqaddam itu tokoh fiktif. Nah pertanyaannya, pada saat kita bertawasul dengan tokoh fiktif ya, yang notabene tidak ada, ya tidak nyambung gitu loh, tidak nyambung. Makanya hari ini kita harus betul-betul jeli, harus berhati-hati dalam bertawasul. Jangan telan mentah-mentah ajaran para Habib Dobolowi. Ya, kita semua tahulah bagaimana mereka tega mengibuli kita ratusan tahun, ibaratnya kan gitu kan, digibuli mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, kalau enggak ngibuli umat apa namanya? Ya buktinya mereka tidak bisa membuktikan. Itu pun rela mereka lakukan, ya kan? Apalagi menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran yang enggak jelas. Nah, kalau kita tengok, cuma Habib saja yang di situ itu ziarah kubur ya. Itu ziarah kubur karena di makam sih sambil sholawatan pakai rebana, pakai itu kan. Ya cuma Habib saja. Kalau orang NU tidak. Bahkan kami pernah ada seorang teman yang di situ itu bertanya 40 hari tahlil, biasanya kan selamatan 40 hari itu kan biasanya kalau tahlilan yasinan itu kan umumnya seperti itu kan. Nah ini membaca Maulid Simtudur ya ada maharul tiamnya segala dan ramai itu pakai penjeringan, pokoknya heboh lah, seakan-akan seperti bergembira ria, padahal 40 hari itu kan berarti kita lagi berduka atas meninggalnya seorang durasi 40 hari kan. Ya tidak pas, umpama apa ndak boleh ya boleh-boleh saja, akan tetapi komposisi kemasan yang sudah dirangkum oleh para ulama-ulama pribumi itu seperti itu. Jadi beda loh. Memang ajaran Habib ini harus kita waspadai. Kadang ya seperti itulah, menyesatkan gitu loh. Kadang menjerumuskan kita. Ini yang harus kita cermati gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.